Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari seorang muhibbin, seorang pro Ba'alawi, seorang Ba'alawi dieharder lah begitu. Jadi beliau ini seorang dosen katanya di Unsud yang memang sudah menutup pikirannya, sudah menutup ilmunya, sudah menutup ruang diskusi dalam otaknya terhadap penelitian Ba'alawi, penelitian Kiai Haji Imaduddin. Jadi miris sekali sekelas pemikir, akademisi, orang kampus, tetapi sebagian otaknya sudah ditutup terhadap penelitian. Padahal penelitian ini adalah nyawa daripada kampus. Syarat untuk kenaikan pangkat pada dosen-dosen itu ada pada penelitian ilmiah. Tetapi rupanya dosen yang satu ini menutup diri terhadap penelitian ilmiah kalau menyangkut Ba'alawi, kalau menyangkut Habib. Inilah kuatnya doktrin Habib yang mampu melumpuhkan syaraf-syaraf penelitian di otak dosen tersebut. Ini memang menjadi keprihatinan kita bersama. Entah itu dosen, politisi, bahkan para kiai, apalagi santri-santrinya. Inilah yang akan menjadi kemunduran umat Islam jika masih berkutat pada doktrin-doktrin orang. Harap bedakan dengan doktrin Allah dan doktrin Nabi, itu sudah pasti. Tetapi kalau doktrin orang, itu belum dijamin oleh Allah. Semua doktrin dari orang itu bisa dikoreksi. Termasuk doktrin dari Ba'alawi, semua sudah dikoreksi oleh peneliti muslim, yaitu Kiai Haji Imaduddin. Sebagai layaknya sebuah penelitian, maka dia tidak asal bicara, tidak asal ngomong, tidak ngawur, tetapi menggunakan fakta, menggunakan data, menggunakan referensi, menelaah kitab-kitab, menelaah manuskrip, menelaah buku-buku sejarah, dan seterusnya. Sehingga diperolehlah kesimpulan yang tidak bisa dibantah. Itulah penelitian. Masa sekelas dosen tidak paham dengan kaidah-kaidah penelitian dan menolak hasilnya? Ini kan di luar nalar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saking menggebunya sang dosen ini sehingga dalam tanda kutip mengadu atau melapor kepada BNPT. Ini juga tindakan kekanak-kanakan, bukan dosen. Bagaimana seharusnya tindakan dosen? Ya, dia membuat penelitian bantahan. Itu cocoknya. Jadi penelitian dibalas dengan penelitian. Tetapi karena tidak mampu, ya akhirnya menggunakan trik Ba'alawi standar, yaitu framing, marah-marah, ngadu-ngadu, cari nama, cari dukungan, fitnahan, dan lain-lain. Oke lah, terserah si dosen itu, Bang Rafiq itu. Kepada Bapak Direktur Pencegahan Terorisme, Pak Prof. Irfan, saya mengamati di media sosial kita di YouTube, awalnya adalah ada sekelompok YouTuber yang anti radikalisme, dan kita semuanya saya yakin sepakat bahwa kita semua adalah menyetujui anti radikalisme dan terorisme. Tetapi dalam perkembangannya, karena memang salah satu dari kelompok yang berfaham radikal adalah ada sekelompok habaib. Sekelompok habaib itu kemudian berfaham radikal oleh kelompok YouTuber itu memang diserang habis-habisan karena memang dia kelompok radikal. Tetapi dalam perkembangannya YouTuber di banyak channel itu kemudian dia menyerang seluruh kelompok habaib.
Siapapun kelompok habaib dianggap ini adalah kelompok radikal, kelompok anti NKRI yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kita semuanya mengikuti perdebatan-perdebatan. Awalnya tentang nasab, dan pada akhirnya kelompok radikal justru muncul dari kelompok yang sebelumnya adalah anti radikal. Bagaimana tanggapan dari Bapak Direktur Pencegahan? Karena saya melihat ada indikasi ini kelompok yang dipelihara atau bagaimana? Karena ini akan merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Masa semua kelompok habaib dikatakan ini adalah keturunan Yahudi, harus dikeluarkan dari Indonesia? Semuanya di YouTuber yang anti radikal itu hari ini mengkampanyekan tentang hal itu, Pak Direktur. Bagaimana tanggapan dari BNPT? Dan apa maksudnya ada oknum dari BNPT ini? Menurut saya, dia dalam tanda petik membackup kelompok YouTuber tersebut. Saya punya datanya. Mengapa? Ada oknum BNPT yang membackup kelompok yang sebelumnya anti radikal ini, yang hari ini mengkampanyekan anti habaib, karena habaib adalah bangsa Yaman, Yahudi, dan seterusnya. Barangkali mereka sudah mengasosiasikan bahwa kelompok habaib ini seperti di Palestina Israel yang akan merebut tanah air karena telah melakukan satu upaya pemalsuan makam, dan inilah yang dilakukan oleh Yahudi Israel di tanah Palestina, sehingga ini berbahaya. Ini apa maksudnya? Dan apa yang akan dilakukan oleh BNPT? Apakah ini bagian dari radikalisme atau tidak? Menurut saya berpendapat ini adalah bagian dari radikalisme yang akan memecah belah bangsa. Pertama, dia mengatakan bahwa YouTuber itu konten kreator lah begitu, orang yang punya channel, yang mempublikasikan, yang memberikan pencerahan kepada masyarakat, yang awalnya anti radikal kok menjadi radikal, begitu kesimpulan dia. YouTuber atau konten kreator seperti Ponpes Darva ini adalah anti radikal. Jadi mana-mana yang berpotensi mengacaukan NKRI itu yang dihajar, termasuk radikalis dari kalangan Islam sendiri yang tidak setuju dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yang menggunakan cara-cara kekerasan, menghasut, mengagitasi, propaganda, menyerang pemerintah dan lain-lain. Itu yang kita lawan. Alhamdulillah kita masih konsisten. Di samping masalah radikalisme ini, kita juga mengkampanyekan kemandirian, kecintaan terhadap NKRI, kemerdekaan dari penjajahan. Nah, salah satu di antaranya yang mengganggu kemerdekaan adalah penghambaan atau perbudakan para Nusantara terhadap para habaib. Kenapa kita harus mengatakan ras Yaman? Karena kita harus menyebutkan asal-usul mereka. Menyebutkan asal-usul mereka bukan rasis, tapi menjelaskan asalnya. Tetapi karena mereka bertindak sebagai penguasa, bosi, yang dipuja, yang disanjung, yang dimuliakan berlebih, bahkan dicium-cium tangannya, kakinya, maka ini yang mau kita luruskan. Jalan masuknya adalah penelitian nasab itu. Jadi karena penyakitnya atau faktor kuncinya kenapa orang-orang Nusantara begitu menyembah para habaib, karena pengakuan mereka sebagai keluarga Nabi, cucu Nabi. Itu yang mengakibatkan terjadinya penghambaan itu. Nah, ketika fakta mereka cucu Nabi, keluarga Nabi itu dibongkar dan dibatalkan oleh Kiai Haji Imaduddin, maka runtuhlah segala penghambaan itu. Mereka kembali menjadi manusia biasa dan dihormati secara wajar, biasa sebagaimana warga negara Indonesia lainnya. Itu yang sedang kita kampanyekan.
Maka mengkampanyekan putusnya nasab habaib, jangan terlalu dihormati, jangan terlalu disanjung, itu bukan radikal. Ini justru menolong kepada warga masyarakat untuk sadar kembali, memahami kembali hakikat manusia, hakikat penghormatan, hakikat penghambaan manusia seharusnya seperti apa. Tetapi oleh dosen ini, kegiatan seperti ini disebut radikal hanya karena menolak nasab habaib. Kemudian tentang masalah ucapan Yahudi, memang ada beberapa pernyataan bahwa habaib ini keturunan Yahudi. Tentu saja pernyataan ini atau ucapan ini bukan omong kosong. Memang fakta ilmiahnya menurut tes DNA terhadap beberapa Ba'alawi mengindikasikan mereka berasal dari gen Yahudi. Tetapi asal usul ini tidak menjadikan masalah rasisme atau radikalisme, karena asal usul dari ras manapun tidak ada masalah ketika orang bersangkutan adalah warga yang baik, cinta NKRI. Berapa banyak orang-orang Indonesia atau artis-artis yang berketurunan Yahudi tetapi tidak ada masalah, seperti Ahmad Dhani, Rini Sumarno, dan lain-lain. Mereka hidup nyaman dan dihargai. Jadi menjelaskan asal usul kepada ras tertentu pun bukan radikal. Bahkan ada beberapa wali songo yang bergen Genghis Khan yang kejam itu, tidak ada masalah. Wong mentrace atau menelusuri itu adalah kegiatan ilmiah. Jadi kegiatan usir-mengusir Habib itu tidak ada. Mungkin ada beberapa komentator, bukan YouTuber, hanya iseng bercanda. Kalau mereka belagu, nggak mau terima, usir aja, misalnya begitu. Itu kan komentar orang pribadi. Tapi kita tidak mengkampanyekan untuk mengusir, tetapi hanya memberi pemahaman kesadaran tentang asal usul mereka, tentang keterputusan nasab mereka, dan tidak usah dihormati, disanjung, disembah sebagai keluarga Nabi. Itu saja. Jadi Pak dosen ini saking pro-nya terhadap Ba'alawi, maka dia mengarang-arang, membuat kata-kata hiperbolis, cenderung memfitnah. Dan yang terakhir, dia katakan ada oknum BNPT yang membackup, membackingi para YouTuber ini. Ketahuilah bahwa yang membackup, membantu di belakang para YouTuber ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang ingin merdeka. Itu bukan BNPT saja. Kalau BNPT setuju, tidak ada masalah. Karena memang kita-kita ini bukan radikalis, bukan orang yang harus dicurigai atau dibasmi. Justru harus dipelihara, harus diperbanyak agar semua masyarakat tersadar dengan jati diri bangsanya. Begitu. Jadi kata-kata Pak dosen ini seolah-olah kita ini kelompok terselubung, bergerak secara diam-diam, membuat makar, membuat gerakan-gerakan senyap dan berbahaya bagi keamanan Indonesia. Oh no, kita terang-terangan, kiainya ada, penelitiannya ada, grupnya ada, bahkan sudah presentasi di kampus-kampus terbuka. Ya bicara saja wajar. Ini kita kelompok masyarakat yang ingin mencerdaskan masyarakat dari pengaruh-pengaruh Ba'alawi, terutama dalam hegemoninya, penguasaannya, dan klaim-klaim atas warisan-warisan Nusantara, makam-makam, situs, dan lain-lain. Ini kan bagus buat bangsa. Jadi begitu ya keadaan yang sebenarnya. Jadi Pak dosen ini seolah ingin menyeram-nyeramkan masalah, mengadukan kepada BNPT, bahkan mengadu BNPT dengan para YouTuber atau masyarakat yang menolak nasab habaib ini. Kelihatannya cerdas tapi tidak. Mudah-mudahan Pak dosen ini menyadari kekeliruannya dan bisa melepaskan diri dari Ba'alawi, bisa melepaskan diri dari perbudakan Ba'alawi, dari menjadi muhibbin atau fansnya Ba'alawi garis keras. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.